Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, pernah gak Ustadz Pak Haji nasihatin Ustadz? Nggak pernah. Ibu tanya karyawan saya atau staf-staf saya atau admin aplikasi, pernah gak saya nasihatin? Nggak pernah. Pernah gak Pak Haji rapat? Nih rapat nih, rapat karyawan saya jadi pemimpin? Nggak pernah. Yang rapat siapa yang jadi pemimpin? Kakak saya. Kata kakak saya, udah ntar rapat gue yang mimpin. Ya udah lo mimpin. Ngapain gue mimpin? Lebih baik gue remes alat kelamin, nurut. Jadi semuanya nurut. Remes alat kelamin, keluar lo dari YouTube gue. Keluar. Daripada kita nasihatin, lo gak boleh begitu, lo gak boleh ngambek. Lo jangan ngambekan, kan hajat lo gede, lo masih punya anak. Kan anak lo kan pengen ini jadi pilot, pengen jadi punya mantu pilot. Nggak mau, ngapain? Ntar saya dibilang cerewet. Lo kalau jadi YouTube yang jujur, masuk rekeningnya ke RDAY, jangan masuk rekening pribadi gitu. Ngapain? Ntar dibilangin sayanya apa? Cerewet, bla bla, nggak mau. Mendingan gue remas alat kelamin gue. Keluar lo. Keluar tuh. Keluar satu-satu. Alhamdulillah. Daripada kita nasihatin sakit hati, akhirnya dia keluar sendiri kan. Nah ibu juga begitu. Ke anak. Remes, ibu bilang. Apa ibumu bilang? Gitu, jadi pilot. Janganlah, ngapain lo pilot? Jadi presiden. Jadi menteri. Kalau ijab yang paling tinggi. Gitu. Punya rumah sakit. Punya klinik. Harus punya, yang punya gitu loh. Jangan kerja, kalau kerja gue gak setuju. Yang kerja biarin aja kita nih. Kita kerja, ibu kerja, kameramen kerja. Tapi kerjanya jadi apa? Jadi pelayan Allah. Kita riadoh, pelayan Allah. Kita yang sulit, kita yang engkak-engkik jadi pelayan Allah. Tapi yang sukses siapa? Anak, cucu. Gitu, jangan kitanya enak-enak, gue gak setuju. Udah aja kita merih, gak apa-apa. Kita prihatin, jadi apa? Jadi pelayan Allah dengan baca Quran, dengan bangun jam 00. Kalau anak mah jangan dibangunin, dek bangun dek, jangan. Dia biarin tidur nyenyak. Orang waktunya dia tidur kan nanti sekolah, ngantuk. Udah aja kita gitu loh. Kalau kita cair 10 miliar ya dibeliinlah dia mobil anak-anak. Pakai Pajero, pakai Fortuner, pakai CR-V hybrid. Gitu loh. Jadi yang prihatin siapa? Kita aja dulu. Nanti kan anak nanya, Mama aku lihat kok mama di rumah aja ngaji baca Quran tapi duitnya banyak mah. Iya nih ilmunya RDAY. Ilmunya Allah wasilahnya ilmu RDAY. Kamu mau ikutin? Mau mah? Ya udah ikutin aja. Baca Quran 12 juz ya. Bangunnya harus jam 00. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Gitu pasti dia nurut. Kalau misalnya nggak tidur langsung mandi gitu boleh? Boleh. Oh, langsung ya. Gitu. Boleh. Langsung mandi. Boleh. Tapi nanti ngantuk kalau baca Quran. Tidur aja paksain. Pak Haji saya nggak bisa tidur, gampang. Mbaknya kalau habis sholat isya, copot celana dalam mbaknya, ikat di kepala. Bohong lo nggak tidur. Lo mau keluar kamar juga malu. Apalagi lo mau ke Indomaret. Bohong lo nggak diarak sama anak-anak. Malu gak Pak? Kan kita habis sholat isya, copot celana dalam lo taruh di kepala, lo ikat. Lo mau keluar kamar aja malu. Akhirnya lo di kamar kan luntang lantung tidur. Pegel. Kan orang alasan saya nggak bisa tidur. Copot celana dalam taruh di kepala, bohong nggak tidur. Daripada lo nongkrong di pos ronda, daripada lo main karambol, daripada lo main remi, nggak nguntungin juga. Udah tidur. Nanti jam 12 bangun, mandi, senyum, mandi pagi, tahajud. Cair 10 miliar, pindah lo. Ngapain tinggal di perumahan yang padat penduduk? Pindahlah di perumahan elit lah, di mana yang rumahnya 1000 meter. Kok Pak Haji gitu? Lagu juga begitu bos. Tadinya kan gue tinggal di perumahan perkampungan yang padat penduduk. Yang punya rumah Pak Haji masih ngontrak. Ya ibu tinggal baca Quran dong. Baca Quran, senyum, mandi. Nanti ibu pindah dari rumah situ, beli di perumahan yang elit.
perumahan yang elit, yang rumahnya jaraknya jauh-jauh 1000 meter. Saya maunya 1000, ada kolam renangnya. Begitu. Alhamdulillah. Ibu kalau main ke rumah saya heran. Kok heran? Tidak ada dimanapun orang kaya rumahnya di dalamnya ada kandang kudanya. Saya di rumah punya kandang kuda, Bu. Di mana-mana kan orang punya kandang kucing ya. Atau kandang guguk. Atau kandang ayam. Atau kandang apalah bebek. Saya enggak. Kandang kuda. Kuda saya mau tahu Pak. Kuda kecil yang segini. Yang lucu. Iya ada 2. Bapak lihat kan kuda saya yang kecil. Paling kecil di atas yang belang. Nah itu adanya di rumah saya tuh ada sekarang. Mana ada Pak orang kaya miara kuda. Saya punya kuda kecil. Buat hiburan Pak Bu. Karena kan saya ngajarin Bapak dan Ibu kan kadang udah capek buat hiburan miara kuda. Kedua saya punya ikan koi. Segede apa? Panjangnya 1 meter. Koi saya gede-gede. Warna-warni. Akuariumnya dari kaca. Jadi kita duduk begini bisa lihat ikannya. Bukan lihat dari atas Pak, tapi dari kaca. Panjang. Bagus deh. Nanti parkir tuh Hummer, ada Robico. Hiburan. Ini dipagar mobil angkot. Apa? Saya nggak setuju ibu miara angkot, saya nggak setuju. Kenapa? Karena supir angkot nakal-nakal. Kok gitu Pak Haji? Ya kan dia pagi udah berangkat nih. Angkotnya dibawa sama supir. Kita sebagai pemilik angkot nungguin setoran dong. Kita belum makan nungguin setoran. Supir angkot baru 1 rit udah makan sarapan lontong sayur. Kurang ajar gak lo? Iya betul? Apa? Jadi bosnya siapa? Supir angkot. Lah kita yang punya angkot nungguin mau beli beras. Nungguin kita mau belanja. Nggak bisa orang dia belum nyetor. Dia baru 1 rit. Udah mangkal lagi kan. Dia udah sarapan lontong sayur. Aduh. Itu namanya kita dibohongin. Saya nggak mau. 2. Bapak saya nggak mau Bapak jadi montir. Montir apa aja? Misalkan montir motor. Bapak bisa benerin mobil itu NMAX. Bapak bisa benerin motor trail. Bapak bisa benerin motor apa namanya tuh yang paling mahal. Tapi Bapak kan nggak bakal punya motor kayak gitu. Cuman bisa dandanin doang. Iya coba Bapak lihat deh. Ada gak montir motor NMAX. Montirnya punya motornya NMAX ada gak? Nggak ada. Paling dia punya motor juga motor bodong. Kalau nggak motor yang jadul. Iya kalau nggak motor cicilan. Nah gue nggak mau lu jadi montir. Gue nggak setuju. 2. Gue nggak mau lu jadi montir mobil. Misalkan montir mobil bisa benerin mobil BMW atau Mercy. Ada gak montir mobil Mercy punya mobil Mercy? Nggak ada. Dia cuma benerin aja. Gue nggak mau. Nih yang ketiga. Gue nggak mau lu jadi tukang. Ada gak tukang bikin rumah mewah? Dia rumahnya mewah tuh tukang. Ada gak? Gak ada. Ada paling rumahnya ngontrak. Kalau enggak rumahnya ya begitu deh jadul. Mau dandanin aja kadang gak sempet. Tapi dia ngerjain rumah orang mulu. Bangun rumah orang lagi. Apa? Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Pinjem dulu mic-nya. Kenapa? Asli itu pengalaman saya asli. Oh asli? Dari 2004 ini. Jadi tukang? Dia bukan. Pemborong? Jadi tukangnya mah udah dari tahun berapa lah, gak ingat umur 17-an. Jadi pemborong? Enggak, ya kadang-kadang lah gitu. Ya. Cuman sekarang ya makanya datang ke sini ya bonyok kata bapak itu. Iya. Ya saya bikin rumah tahun 2004. Ya. Akhirnya pelafon luarnya itu belum dipasang. Keburu habis biaya. Nyampe sekarang Pak Haji gak dipasang. Ya dandanin rumah orang lain aja gitu. Iya. Ada yang sedikit-sedikit dandanin. Rumah saya udah gak keliat itu gak ada pelafon. Iya. Saya nggak mau. Pengalaman gitu ya. Ya, saya nggak mau. Memang betul sekali itu. Oh betul sekali. Pak Haji. Jadi saya nggak mau ya. Jadi saya nggak mau tamunya RDI jadi tukang. Saya nggak mau. Saya nggak mau tamu RDI jadi montir mobil. Saya nggak mau. Saya nggak mau Pak
tamunya Pak Haji jadi montir motor, nggak mau. Kenapa? Karena kita udah lihat montir motor. Dia bisa benerin motor NMAX, tapi dia nggak punya motor NMAX. Montir mobil BMW, montir mobil Mercy, tapi dia nggak punya Mercy, nggak punya BMW, cuman dandanin aja. Tukang batu atau tukang bikin rumah atau bikin rumah mewah lah, tapi rumahnya nggak mewah, bos. Plafonnya aja bolong katanya. Nah, saya nggak mau. Gimana caranya biar kaya raya? Paksain pakai ilmu RDAY. Nanti saya ajarin, paksain. Buktiin dulu, ikut sayembara dulu, paksain dulu. Ini kan enggak, Pak Haji saya begini-begini yang jelek diucapin. Ya kan belum dipraktekin. Ya janganlah. Jadi saya nggak mau. Udah, paksain ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran, sedekah subuh harus ke anak yatim kurung. Anak yatim umroh atau anak yatim tahajud. Nggak ada numpang wifi-nya RDAY. Numpang sedekahnya di sini dulu. Nanti kalau udah kaya raya boleh keluar. Tapi harus numpang. Sholat tahajud jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Bisa? Bisa. Bapak dan ibu kenapa nggak nanya? Kenapa kok tukang nggak bisa punya rumah mewah? Harusnya ditanya. Kenapa montir mobil kok nggak bisa punya mobil? Kenapa montir motor nggak punya motor? Harusnya ditanya. Tapi blow on ibu dan bapak kok nggak nanya? Kata saya yes, nggak ada pertanyaan. Harusnya nanya. Kenapa? Karena rata-rata kalau tukang itu kalau disuruh bangun rumah, kadang dia peralatannya nggak dibawa. Harusnya dibawa dong, kayak tukang-tukang zaman dulu. Kalau suruh bangun rumah dia bawa tuh centong adukan, meteran, bawa yang buat ngukur-ngukur, bawa semua dibawa. Kalau tukang sekarang kan enggak. Dibawa pulang iya tuh, udah dijawab sama dia. Iya nggak boleh. Ada seng nggak kepake dibawa pulang. Ada asbes nggak dipakai dibawa pulang. Ada sisa paku dibawa pulang. Iya betul nggak bos? Jawab. Pegang mic, pegang mic, pegang mic, pegang mic, pegang mic. Kalau bapakku bawa alat-alatnya, saya perasaan saya belum pernah, soalnya itu milik orang lain lah gitu, biarpun bekas juga. Jadi yang dibawa apa? Jangankan yang dibawa, sekarang saya ninggalin di Bandung itu pakaian, alat-alat. Enggak, yang bapak pernah bawa pakai apa? Yang pernah bapak bawa pakai apa? Yang kecil, yang kecil. Iya, maksudnya dibawa pulang gitu. Gak pernah Pak Haji, ya kalau pulang disimpan di situ. Enggak, kalau misalkan udah selesai apa? Oh. Enggak ada yang bawa. Dia nggak ngaku bos. Aslinya Pak Haji saya. Emang, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, tidak ada tukang yang bisa punya rumah mewah, padahal dia bangun rumah mewah. Tidak ada tukang atau kenek yang punya rumahnya kaya raya, nggak ada. Kenapa? Karena perintil-perintilannya kadang suka kebawa pulang. Tidak ada montir mobil punya mobil karena perintil-perintilannya kadang dibawa pulang. Tidak ada montir motor punya motor kadang perintil-perintilannya suka kebawa. Oke lah dia nggak bawa tapi kadang kebawa. Karena kan kalau maku kan taruh di saku. Tok 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 udah kan? Pulang kan harusnya kebawa bareng satu. Contohnya apa? Orang yang berangkat haji tidak boleh bawa batu yang buat lempar jumroh. Orang yang berangkat haji sekali-kali bawa batu yang buat jumroh, bawa pulang ke Indonesia, bohong dia nggak mati. Bohong dia nggak hidupnya susah. Bohong dia nggak sakitnya parah. Kok gitu Pak Haji? Lah emang dia dari sononya. Makanya kan kadang kalau kita mau pulang dibilangin tuh sama mutawifnya. Bapak dan Ibu tolong diperiksa ya sakunya ya. Jangan ada yang kebawa sedikit pun. Batu atau apa jangan sampai kebawa ke Indonesia. Mumpung Bapak dan Ibu masih ada di Mekah, masih ada di Jeddah. Atau masih ada di Madinah atau masih ada. Nggak boleh Bu. Coba Ibu sekali-kali bawa. Harus dibalikin. Kalau Ibu nggak bisa balikin, lihat kehidupan Ibu. Hidupnya sengsara. Kok Pak Haji tahu?
Lah itu mah udah gampang dikeker bos. Makanya montir motor tidak ada yang punya motor bagus. Montir mobil nggak ada yang punya mobil bagus. Tukang tidak ada yang punya rumah mewah. Kenapa? Karena dia suka ke bawah. Janganlah ya kan. Atau kusir dukar, kusir andong. Di Garut banyak, di Tasik banyak, di mana-mana ini. Ada gak kusir dukar, kusir ngandong kaya raya? Nggak ada. Kenapa? Karena dia suka mecutin kudanya. Dianya udah makan lontong sayur, kudanya belum makan. Dipecutin lagi. Tapi yang punya kuda pacu, yang punya kuda tunggang, yang punya kuda dressing, yang punya kuda jumping kayak saya tuh, lomba kaya raya. Ibu Bapak lihat coba, kuda saya apa pernah dinaikin andong? Enggak. Buat tunggang, buat pacuan. Makanya rata-rata orang yang punya kuda pacu kaya raya, nggak ada hidupnya susah. Bapak coba lihat di arena perlombaan kuda, ada gak yang nggak naik mobil? Semua naik mobil mewah, bahkan di Arab Saudi pun begitu. Karena apa? Karena dia memuliakan kudanya. Bohong kita nggak dimuliakan kudanya. Makanya saya bilang Bapak dan Ibu, paksain naik sama si bolong, paksain. Gitu. Ngobrol sama si bolong. Karena itu kuda keramat saya gitu. Manjur gak? Jempol 2. Makanya ibu kalau mau kaya raya, paksain gimana caranya kalau ML. Ya ML-nya yang porsi, yang itunya versinya kuda-kudaan. Boh, jangan dipecut. Ini kita nggak boleh Pak, nanti copot.